Pemirsa, hari ini Anies Baswedan menuntaskan masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 dan kita akan berbincang langsung bersama Bapak Anies Baswedan. Selamat sore Pak Anies. Nah gitu. Selamat sore. Ya, Pak Anies di hari terakhir menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tadi Anda sempat memanfaatkan waktu menikmati suasana ibu kota, menyapa warga Jakarta dengan bersepeda. Bagaimana nih Pak perasaannya meninggalkan DKI Jakarta? Iya, tadi saya ke Balai Kota dengan naik sepeda dari rumah dan bertemu dengan warga, menyapa di sepanjang jalan, dan ketika sampai di kawasan Sudirman sudah mulai agak sulit untuk bergerak cepat, apalagi di Bundaran HI, dan saya tidak mengira begitu banyak warga datang di Balai Kota seperti tadi. Itu sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dan antusiasme kita semua ya, warga juga tinggi. Saya hari ini merasa terhormat sekali, merasa bahwa segala sesuatu yang Pemprov DKI kerjakan dengan hati diterima juga dengan hati oleh masyarakat, dan mereka berbondong-bondong datang ke Balai Kota. Bagi kami ini sesuatu yang sangat menyejukkan, membahagiakan, dan kami berharap suasana ini terus bisa terjaga di Jakarta. Karena memang 5 tahun ini kita jaga suasana Jakarta itu suasana yang saling menghormati, suasana di masyarakat yang saling menghargai. Di sosmed memang ramainya tidak pernah selesai, tapi di masyarakat tidak. Di masyarakat beda. Di masyarakat itu suasananya dibangun kohesivitas, guyup. Dan pada saat tugas ini mau selesai, tanpa pernah terbayangkan, berbondong-bondong datang menyampaikan perpisahan. Minggu yang lalu begitu. Minggu yang lalu di Kota Tua, kampung-kampung di mana mereka sekarang mendapatkan rasa aman, mereka memiliki izin bangunan, mereka bisa berusaha, ada akses pada keuangan, mereka bikin acara pelepasan. Sungguh saya pun tidak mengira bahwa apa yang kami kerjakan yang menurut kami adalah sesuatu yang seharusnya negara kerjakan, bagi mereka dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena selama ini mereka tidak pernah diberikan tempat yang setara dengan yang lain. Jadi saya selesai di Jakarta ini dengan rasa syukur. Alhamdulillah, amanah yang dititipkan 5 tahun yang lalu telah kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini semua juga dirasakan yang sama oleh semua. Dan sore ini saya kembali ke rumah, baru saja sampai di rumah, bersiap untuk babak-babak berikutnya. Oke, bersiap untuk babak berikutnya. Tapi Pak, selama ini apabila kita lihat ketika Bapak bertugas, sering kali memakai rompi yang ini yang sedang Anda pakai nih Pak. Apa makna rompi ini? Apakah memang ada makna khusus Pak di balik rompi biru ini? Iya, ini rompi ini biasa saya pakai kalau naik sepeda. Ini windbreaker ini, kalau untuk naik sepeda. Kemudian di sini adalah ada logo-logo program kita, ada Zaki, ada Jaklingko, kemudian ada program pengurangan sampah. Nah, ini jaketnya rompinya terbuat dari parasut, jadi sangat ringan, sangat tipis, jadi mudah sekali. Dan ini kalau saya bawa barang-barang, kalau naik sepeda paling gampang karena tinggal dimasukin aja, ada kantong-kantongnya, tidak perlu bawa tas lagi, bawa HP, bawa apapun, catatan, notes bisa taruh di sini. Jadi ini rompi yang saya biasa pakai untuk ke lapangan, dan kalau saya naik sepeda pasti pakai ini. Oke. Nyaman aja. Nyaman dan memang biasa dipakai di lapangan, terutama dalam tugas Anda sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun ke belakang ini. Nah Pak, ada pesan khusus tidak yang ingin Anda katakan kepada warga DKI Jakarta? Terus kita jaga sama-sama Jakarta kita. Masa tugas saya di Jakarta memang sudah selesai. Tetapi saya tidak meninggalkan Jakarta, saya tetap berada di sini. Program-program pun insya Allah akan berkelanjutan.
bagian saya adalah sekarang menjadi warga Jakarta, ikut mendukung yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, saya berharap suasana kebersamaan, suasana saling menghormati dari pemerintah daerah, pemerintah Pemprov kepada masyarakat itu dijaga. Sehingga suasananya guyup. Karena kalau suasananya dari puncak kepemimpinan itu bersahabat, maka di bawah pun petugas-petugas kita di lapangan pun akan bertindak dengan pendekatan yang sama. Nah, kami ingin prinsip kesetaraan yang selama 5 tahun ini dijaga, itu bisa sama-sama kita pelihara. Dengan begitu, setiap orang di Jakarta akan merasa sebagai warga yang dapat haknya, yang dapat kesempatan yang sama dengan satu sama lain. Jadi pesan saya itu, mari kita jaga Jakarta kita sama-sama sebagai kota global, supaya Jakarta makin hari makin setara dengan kota-kota modern dunia lainnya. Baik, Pak Anies berbicara mengenai estafet kepemimpinan. Beberapa waktu lalu Anda sempat bertemu dengan penjabat gubernur terpilih, Bapak Heru Budi Hartono. Apakah ini sebagai upaya juga memastikan estafet pemerintahan di ibu kota ini berjalan mulus? Ya, jadi kita tentu yakin bahwa pemerintahan itu selalu berkesinambungan, dan Pak PJ yang baru saja ditetapkan, Pak Heru Budi Hartono, beliau adalah seorang yang profesional, beliau berkarir di Jakarta, pernah menduduki berbagai amanah, sehingga beliau paham persis teknokrasi. Dan kami pun selama ini menjalankan amanatnya dengan mengedepankan prinsip teknokrasi, bahwa manajemen dikerjakan dengan baik, semuanya dilaksanakan dengan menggunakan sistem, dengan sistematis, sehingga program-program itu bisa berjalan. Kami menyiapkan dari mulai janji sampai dengan eksekusi itu kerja teknokratis semuanya. Nah, sekarang dengan ada PJ yang barusan ditetapkan, insya Allah kami yakin bahwa program-program akan berjalan. Di samping itu, pemerintahan pun bekerjanya menggunakan rujukan rencana. Ada RPD, Rencana Pembangunan Daerah, dulu namanya RPJMD. Kemudian ada rencana kerja pemerintah, kemudian ada kegiatan strategis daerah. Itu semua adalah pegangan dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu kami percaya beliau pun sebagaimana rekodnya selama ini sangat profesional, sangat kompeten, berorientasi pada delivery. Jadi kami yakin Pak Heru akan menjalankan amanat di Jakarta dengan baik, dan kami yakin beliau pun akan merujuk kepada program-program yang sudah ada sebagai orientasi untuk masyarakat. Ada hal yang beliau katakan yang boleh saya kutip. Ini kalimatnya Pak Heru, menurut saya bijak. Beliau itu mengatakan begini, tentang program bukan siapa yang membuat, tapi buat siapa programnya, itu yang penting. Jadi buat siapa, kalau program itu buat rakyat, kalau program itu memberikan manfaat bagi rakyat, ya itulah yang seharusnya. Jadi bukan melihat siapa yang buat program, tapi programnya buat siapa. Ini menggambarkan refleksi beliau atas perannya yang selama ini dijalankan. Karena itu kami yakin bahwa Pak Heru sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta akan bisa menjalankan amanat ini dengan baik, dan insya Allah Jakarta akan bisa suasananya terjaga, teduh, aman, dan mudah-mudahan warganya pun merasakan kebahagiaan. Untuk agenda sertijab kepada PJ Gubernur akan dilaksanakan besok atau seperti apa Pak Anies? Ya, menurut rencana akan dilakukan pada hari Senin. Jadi pelantikan PJ di kantor Kementerian Dalam Negeri oleh Bapak Menteri Dalam Negeri hari Senin pukul 8.30 pagi. Nah, kemudian nanti tentu diikuti dengan sertijab. Jamnya kami belum tahu, tapi ya kira-kira tidak lama sesudah itu biasanya. Oke, baik Pak Anies, tapi selama 5 tahun memimpin di DKI Jakarta, apa pengalaman yang paling mungkin Anda tidak akan bisa lupakan, atau mungkin pengalaman yang paling berkesan untuk Anda Pak Anies?
Ketika ketemu dengan rakyat, saya bersepeda kemana-mana, mendatangi kampung-kampung, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan warga. Itulah pengalaman yang luar biasa. Di situ saya berinteraksi dekat, di situ saya ngobrol dengan mereka dan mendengar apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keluhan, dan bagaimana pemerintah bisa menangani. Jadi kami atau saya merasakan itulah yang luar biasa. Memang saya kalau keliling bersama dengan atau mendatangi masyarakat itu sendirian artinya dengan tim. Jarang saya keliling ke masyarakat bawa media. Saya kalau keliling itu ya memang untuk pekerjaan, bukan untuk pemberitaan. Dan karena itulah kemudian kami bangun ikatan dengan warga itu lebih dekat. Karena mereka pun melayaksikan bahwa kita datang memang untuk bekerja, kita datang untuk mendekati mereka, mencari tahu apa masalahnya. Seperti kejadian kemarin di kampung Gembrong yang kebakaran itu. Saya berkali-kali mampir di kampung Gembrong itu kalau dalam perjalanan ke sekitar Jakarta Timur. Jadi ketika kejadian kebakaran itu kita sudah sering berinteraksi di situ. Kita bangun kembali yang sekarang kita lihat salah satu kampung yang sangat unik dan baik. Jadi pengalaman yang paling berharga, pengalaman yang paling bernilai adalah pengalaman bekerja bersama rakyat secara langsung. Membuat kebijakan yang langsung bisa dieksekusi, yang langsung bisa dirasakan. Itulah yang paling saya rasakan unik di Jakarta. Baik, Pak Anies, terakhir ke depannya setelah tidak lagi menjadi gubernur, bagaimana komitmen Anda untuk mendukung program-program Pemprov dan bagaimana Anda melihat kesinambungan program di DKI Jakarta? Tentu saja kita akan terus mendukung, kita berharap bahwa apa yang kemarin sudah dikerjakan itu bisa menjadi bahan untuk menyusun kebijakan-kebijakan ke depan. Dan di dalam setiap era selalu ada penambahan, selalu ada upgrade. Itulah bagian dari normalnya sebuah rotasi kepemimpinan. Dan memang ada batas 5 tahun, lalu diperbarui 5 tahun, supaya di dalam proses ini ada kebaruan terus-menerus. Jadi kami mengapresiasi sekali ketika ngobrol kemarin, Pak Heru sebagai PJ Gubernur, terlihat sekali bahwa beliau itu sangat profesional dan kami pun mendukung supaya program-program di Jakarta itu terlaksana dengan baik. Kalau dengan Jakarta terlaksana baik, maka tentu saja rakyat Jakarta merasakan manfaatnya. Baik, terima kasih Pak Anies Baswedan telah berbincang bersama kami sore hari ini dalam Metro hari ini.